Kabut hitam menyambar pintu barak. Para jenderal langsung refleks memegang senjata mereka. Siluet muncul dari balik kabut. Langkahnya ringan tapi penuh aura. Rio, jubah merah hitamnya berkibar. Mata merahnya menyala stabil, bukan mengancam. Lebih seperti seseorang yang sudah tahu apa yang ia lakukan. Di sebelahnya, Krepa berjalan pelan dengan senyuman kecil yang aneh tapi tidak berbahaya. Tori terdiam sesaat, kemudian tertawa dengan kecil. Sudah lama tidak bertemu, Mas Rio. Resi Wanasura mengangkat alisnya. Kenapa kau meninggalkan barisanmu, Rio? Rio memberikan hormat. Salam Resi Wanasura, Ki Tanggul Jati. Situasi perbatasan prajurit Kalapati sangat aman. Tidak ada ancaman yang berarti. Komandan Sangkara lebih dari cukup untuk memimpin. Resi Wanasura mengangguk. Baguslah jika begitu. Tori kemudian menatap Krepa. Krepa, lihatlah dirimu. Kau nampak luar biasa sekarang. Krepa tersenyum samar dengan suara kecil yang bergetar senang. Senang sekali mendapatkan pujian darimu. Suasana barak kembali ramai, tapi inti ketegangan masih menggantung di udara. Pertemuan itu jauh dari kata selesai, dan semua orang di ruangan tahu pohon dunia bukanlah sekedar masalah kecil. Barak utama perbatasan Pringgodani berada dalam kondisi lenggang namun juga tegang. Suasana pagi gelap ditutupi awan kelabu yang tidak bergerak. Deru angin kering menyentuh tiang-tiang bendera yang telah sobek. Suara bergetar seperti nafas panjang dari medan perang yang tidak pernah benar-benar istirahat. Ki Tanggul Jati berdiri tegap di tengah barak. Tubuhnya kekar dan keras. Wajahnya dipenuhi garis-garis tua yang membuktikan pengalaman panjang. Ia menatap Tori dengan pandangan penuh penilaian. Anak muda, lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang? Tori menghela nafas, matanya tidak stabil, menggambarkan campuran bingung dan tekad. Aku tidak tahu, Ki Tanggul, tapi aku tidak ingin perjalananku ke sini sia-sia. Aku harus bertemu master semesta lain. Aku akan pergi ke dunia bawah. Aku harus bertemu dengan Ayah Jaka, Ki Sabto Pamungkas. Di sampingnya, Rio mengangkat sedikit dagunya. Mata merahnya menyala singkat. Sepertinya ini seru. Aku ikut, Mas Tori. Apakah tidak masalah? Rio hanya melirik sekilas ke arah Resi Wanasura. Tidak perlu kata-kata tambahan. Namun, Resi Wanasura memahami maksudnya. Pergilah. Aku tidak akan menahan siapapun. Tori langsung mengangkat Rancana Gesona. Busurnya bergetar seperti nafas raksasa yang sedang menarik udara. Anak panah tak kasat mata melesat dan membelah ruang. Cahaya emas retak seperti kaca diinjak, lalu membuka celah besar membentuk portal dengan bingkai petir biru yang berdenyut agresif. Baiklah, ayo Mas Rio. Siap Mas Tori. Krepa, ayolah masuklah ke dunia mara lebih dulu. Baiklah, aku menunggu petualangan yang seru. Satu hentakan ringan, Krepa menghilang ke dalam portal seperti ditelan asap. Lalu Tori dan Rio melompat. Mereka mendarat keras di halaman dalam padepokan. Tanah bergetar halus. Bangunan-bangunan kayu besar berdiri rapi mengitari halaman, dipenuhi simbol-simbol petir yang terpahat dalam batu. Ki Setia Alam, instruktur berjubah biru petir, menyambut mereka dengan cepat. Kalian, senang sekali melihatnya. Tori mengamati sekitar dengan pandangan curiga. Aura panik terasa jelas. Dari salah satu ruangan tertutup rapat, cahaya petir biru bocor lewat celah pintu, berkedap-kedip seperti mesin yang hampir meledak. Tori mendekat satu langkah. Salam Ki Setia. Maaf, kami tidak punya banyak waktu. Kemana kami harus bertemu dengan Ki Sabto? Ki Setia Alam langsung menunduk. Wajahnya langsung muram. Guru besar saat ini dalam kondisi kritis. Para instruktur sedang membantu semampunya. Maaf jika kedatangan kalian tidak sesuai yang diharapkan. Tori berhenti. Wajahnya berubah serius seketika. Kritis?
Apa yang sebenarnya terjadi dengan beliau? Akhir-akhir ini beliau selalu sakit-sakitan. Mengingat umur beliau, seharusnya sudah lama ia tidak bisa bertahan. Kami hanya bisa pasrah. Tori sedikit menunduk. Ternyata begitu. Maaf, kami telah datang di waktu yang tidak tepat. Ya, kami tahu. Maaf telah mengecewakanmu. Tori menatap lantai dan dalam hatinya ia bergumam. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Woi bocah, bukankah kakakmu Aris juga Master Semesta? Cari saja dia. Tidak. Aris entah ada di mana sekarang. Dia sangat sulit ditemukan, Troy. Tori kembali membuka matanya. Sial, harapan satu-satunya tidak bisa membantu. Sekarang, kemana aku harus pergi? Kenapa tidak tanya Lunar? Dia kan Master Semesta juga kan, Mas Tori? Betul sekali. Aku dengar nadi semestanya juga sebuah pohon dunia, bukan? Sekarang, ayo kita ke sana, Mas Rio. Tori sudah siap mengangkat busurnya sekali lagi. Namun, Rio menahan pergelangan tangannya. Tunggu, Mas Tori. Kali ini biarkan aku saja. Hematlah energimu, Mas Tori. Hehehe. Rio kemudian mengangkat tangannya. Kabut hitam pekat meluncur dari telapak tangannya seperti cairan yang berubah menjadi asap. Kabut itu berputar, menegang, dan membentuk lingkaran sempurna. Terbukalah dunia maraku. Tuan Tori, selamat tinggal. Pesan dari guru besar, tolong jangan kasih tahu Jaka tentang kondisinya saat ini. Baiklah, aku mengerti Ki Setia. Kami pergi dulu. Tanpa ragu lagi, mereka masuk ke dalam kabut hitam. Gelap langsung menyelimuti tubuh mereka. Tidak ada arah, tidak ada horizon, hanya langit merah darah yang berdenyut perlahan seperti jantung raksasa. Tanah hitam pekat memantulkan kilatan merah di langit, seperti permukaan cair yang mengeras. Suara jauh seperti gemericik darah terdengar di bawah tanah. Rio berjalan tegap, dan semua makhluk mara di sekitarnya berbadan ramping, kulit hitam pekat seperti arang, mata merah menyala. Mereka langsung berhenti beraktivitas dan menunduk dalam-dalam. Beberapa bahkan menampar dada mereka sendiri sebagai tanda penghormatan. Tori memperhatikan sedikit waspada. Di kejauhan, dua sosok duduk bersila di tengah cekungan tanah. Tori mempersempit pandangan. Tubuh mereka hitam pekat, tapi bentuknya manusia. Mereka seolah tertidur, tidak bergerak sama sekali. Satu bertubuh tinggi dan atletis, dengan pakaian khas dan topeng menutupi wajahnya. Yang satu lagi lebih ramping, sepertinya wanita, dengan rambut hitam panjang sampai ke punggung, juga menggunakan topeng. Mas Rio, dua orang itu bukankah... Benar, Mas Tori, mereka yang telah gugur di Atlantis. Aku hanya bisa menyelamatkannya sebatas ini. Kapan mereka sadar, aku tidak tahu, tapi seharusnya mereka akan sadar tidak lama lagi. Tori menghela napas panjang. Mereka adalah petarung sejati. Semoga mereka memiliki keinginan hidup yang besar. Itu benar, Mas Tori. Ayo, sekarang kita pergi ke Wentira. Rio langsung mayunkan tangannya. Portal hitam dengan bingkai merah darah terbuka. Mereka kemudian melangkah masuk. Lalu, siapa kedua orang itu? Jelas, mereka adalah sahabat Tori dan lainnya yang gugur saat bertarung di Atlantis. Siapa mereka berdua sekarang tidaklah penting, tapi di masa depan mereka akan menjadi bantuan yang tidak terduga. Kabut hitam pekat meledak di tengah aula utama Istana Wentira. Lingkaran sempurna terbentuk di atas lantai marmer putih keemasan. Asapnya berputar ganas lalu lenyap seketika. Rio melangkah keluar lebih dulu, tenang dan tegap. Tori menyusul, matanya langsung menyapu sekeliling. Aula megah, pilar perak berukir burung api, langit-langit tinggi penuh lukisan perang langit yang bergerak pelan. Di singgasana utama, Raja Argus berdiri perlahan saat melihat mereka. Argus bersuara dalam dan penuh wibawa. Rio, dan oh temanku, tidak kusangka kau akan berkunjung tiba-tiba seperti ini. Bagaimana kabarmu? Rio memberi hormat singkat. Tori langsung menoleh ke arah Raja Argus. Salam yang mulia Raja Argus. Maaf, kami datang tanpa pemberitahuan. Tentu saja, aku baik-baik saja.
sepertinya Anda juga baik-baik saja." Argus langsung turun dari singgasananya. Langkahnya mantap, lalu berhenti di depan Tori. Ia mengangguk hormat, bukan sebagai tuan rumah kepada tamu, tapi sebagai satu raja kepada raja yang lain. "Tidak perlu formal seperti itu, teman. Dan permintaan maaf tidak diperlukan. Kau sendiri adalah seorang raja di negara singa terbang. Jangan membuatku merasa malu. Kau selalu punya tempat di Wentira. Apalagi darah kita masih satu alur dengan Ratu Sinta, bukan?" Para panglima besar yang berdiri di sisi aula langsung memberikan salam militer serentak. Risi, Dewi Yin, Ares, semuanya menundukkan kepala dan tangan di dada. "Kami menyambut kedatangan Anda, Tuan Tori." "Selamat datang di Wentira, Tuan Tori." "Kehadiran Tuan Tori adalah kehormatan bagi kami." Dan tiba-tiba kabut kecil kembali terbuka. Krepa melangkah keluar, rambut hitamnya berkibar. "Sah, hal yang seru akan segera dimulai. Aku suka, aku suka." Argus mengangguk singkat, lalu mengisyaratkan semuanya duduk di meja dengan dewan besar. Tori dipersilahkan duduk di sisi kanan Argus, tempat yang hanya diberikan kepada tamu setara atau keluarga dekat. Pelayan segera menghidangkan daun teh perak dengan buah bercahaya tanpa suara. Obrolan ringan singkat berlangsung, yang intinya hanya saling berbagi pandangan tentang sebagai sesama seorang pemimpin. Lalu Tori meletakkan cangkirnya pelan. "Baiklah, aku akan langsung pada intinya. Aku datang dengan urusan yang tidak bisa ditunda lagi. Aku harus bertemu dengan Putri Lunar sekarang juga." Argus menatap Tori lama, lalu mengangguk tanpa ragu. "Baiklah, aku mengerti, teman. Lukas, bawa kemari Putri Lunar ke aula utama, segera." Lukas, adik Argus yang duduk di seberang di depan para panglima besar menjawab. Baiklah kakak, tunggu sebentar, Tuan Tori." Tidak sampai 5 menit, pintu besar terbuka lebar. Lunar masuk dengan langkah yang tenang. Rambut peraknya tergerai sempurna, mata biru langitnya tajam namun penuh kelembutan. Jubah putih kebiruan dengan sulaman daun emas berkilau halus. Seekor rusa kecil bercahaya berdiri di pundaknya. Di depannya, Asla dan Shiana berjalan dengan santai. Lunar langsung memberi salam kepada Tori. "Tuan Tori, kehadiran Anda adalah berkah bagi Wentira." Tori kemudian berdiri, membalas membungkuk dengan hormat. "Putri Lunar, terima kasih telah datang secepat ini." Mereka duduk, suasana tetap tenang dan penuh wibawa. Tori akhirnya berbicara secara langsung. "Dengarkan semuanya. Di medan perang iblis, kami menemukan pohon dunia. Sepertinya itu adalah akar semesta yang hidup. Aku membutuhkan Lunar untuk memastikannya. Mungkin ia tahu cara bagaimana membawanya. Karena jika sembarangan menyentuhnya, maka itu akan berbahaya." Tori kemudian menatap Lunar. "Kau mungkin harus melihatnya sendiri. Kau adalah master semesta dengan nadi semesta pohon dunia yang mungkin mengerti cara untuk menanganinya dengan aman." Lunar menahan nafas, matanya melebar sesaat. "Pohon dunia, apakah yang Tuan Tori katakan itu benar?" Tori mengangguk tegas. Lunar menunduk sebentar, lalu menggeleng dengan pelan. "Tapi aku tidak diizinkan meninggalkan Wentira, Tuan Tori. Aturan leluhur mutlak. Putri Wentira hanya boleh keluar bersama suaminya. Tidak ada pengecualian, sekalipun untuk keselamatan seluruh semesta." Suasana langsung hening. Argus akhirnya angkat bicara, suaranya datar dan berat. "Itu benar, aturan ini tidak bisa dilanggar. Tapi masih ada jalan lain." Ia menatap Tori lurus-lurus. "Temanku, jika ku bersedia menikahi Lunar, maka Lunar boleh mengikutimu kemana saja. Aku sebagai kakak tertua dan Raja Wentira tidak keberatan sama sekali jika Lunar sendiri setuju." Ruangan langsung membeku. Lunar yang tadinya tenang, wajahnya langsung memerah hebat. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, jari-jarinya mencengkeram ujung jubahnya. Tori masih berdiri membeku. "Apa? Menikah?" Suaranya keluar pelan, bukan karena ragu, tapi karena benar-benar tidak menyangka.
Lunar semakin menunduk, rambut peraknya jatuh menutupi pipi yang memerah. Ia berusaha tetap tenang, tapi nafasnya naik turun dengan cepat. Jelas, ia tidak menyangka Argus akan mengatakan hal itu secepat itu. Dan di hadapan banyak orang. Argus melangkah 2 langkah mendekat, suaranya stabil dan tegas. Temanku, apa yang kuucapkan tadi bukanlah tekanan. Ini bukanlah tradisi yang bisa dinegosiasikan atau diubah. Jika Lunar pergi tanpa suami, seluruh Wentira akan kehilangan perlindungan semestanya. Jika ia keluar tanpa ikatan itu, maka nadi semestanya bisa terganggu dan Wentira mungkin bisa runtuh. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Tori. Kami mempercayaimu. Itu sebabnya aku mengajukan pilihan ini. Jika kau menolak, kami tetap menerimanya. Tapi jika kau menerima, maka Lunar dapat pergi bersamamu kapanpun yang diperlukan. Tori tidak ingin menjawab, tapi suara di kepalanya kembali berbisik. Aku suka melihatmu bingung seperti ini, bocah. Kau pikir hidup hanya tentang perasaan? Ini tentang tanggung jawab, kekuatan, dan masa depan. Dan ya, mungkin sedikit tentang apem dan apem. Diamlah Troy, aku ingin berpikir sewajarnya. Wajar? Wajar itu membangun kerajaan, memperbanyak keturunan, memimpin ribuan orang, dan menikmati pemandangan wanita cantik di sisimu. Itu wajar. Kau justru tidak wajar kalau kau terus menolak keberuntungan seperti ini. Tori berusaha mengabaikan Troy, namun masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Sinta dan Lunar dan posisi politik serta tanggung jawab. Semua itu bercampur menjadi satu sampai membuatnya ingin menabrak dinding marmer Wentira. Di sisi Lunar, Asla dan Shiana, mereka saling melirik. Asla mencondongkan kepala sedikit mendekati Lunar. Kak Lunar, apakah kau tidak keberatan jika itu terjadi? Asla, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lunar langsung menggeleng cepat, tapi ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya melirik nafas dalam, mengatur diri, lalu menatap Tori dengan keberanian yang ia paksakan muncul. Lunar bersuara jernih dan sedikit gemetar. Tuan Tori, keputusan berada di tangan Anda. Jika Anda menolak, saya tidak akan tersinggung. Saya ingin Anda memilih karena keyakinan, bukan karena beban. Suasana menjadi semakin tegang. Rio akhirnya melangkah pelan ke samping Tori. Mas Tori, aku tidak ikut campur urusan keluarga ataupun perasaan. Tapi pohon dunia itu adalah masalah yang berbeda. Kita tidak tahu berapa lama para penjaga di perbatasan semesta bisa bertahan. Kita butuh Lunar. Mungkin dia satu-satunya yang bisa mengerti atau memahami pohon dunia itu. Rio kemudian menambahkan dengan pelan. Jika Mas Tori menolak, kita harus cari cara lain. Tapi jujur saja, aku tidak tahu caranya. Tori terdiam. Satu nafas panjang keluar dari hidungnya. Ia menatap Lunar. Lunar menatap balik meski wajahnya masih memerah. Ada getaran kecil di mata sang putri. Bukan malu semata, tapi tanggung jawab. Lunar bukan sekedar cantik. Ia adalah master semesta dengan kekuatan mengubah aliran dimensi kehidupan. Jika dirinya hancur, maka Wentira bisa runtuh. Tori tahu itu. Argus masih menunggu. Risi akhirnya maju setengah langkah. Oh, Tuan Tori, jika Anda mengkhawatirkan keperpihakan politik, Wentira akan tetap netral. Jika Anda mengkhawatirkan penilaian keluarga, kami tidak akan memaksa hubungan apapun di luar itu. Dan jika Anda mengkhawatirkan keselamatan Putri Lunar, maka ketahuilah, kekuatannya memungkinkan dirinya bertahan di medan yang paling berbahaya sekalipun. Dewi Yin mengangkat bicara. Saya tidak melihat ini sebagai pernikahan yang terpaksa. Saya melihatnya sebagai aliansi 2 dunia besar. Tapi keputusan tetap mutlak milik Anda. Ares ikut bersuara. Jika Anda menikahi Putri Lunar, seluruh Wentira akan menjadi keluarga. Dan jika Anda menolaknya, kami tetap berdiri sebagai sekutu. Lukas akhirnya berkata, "Aha, aku tidak berkomentar banyak, tapi aku setuju apapun keputusannya."
Tori mengepalkan tangan. Ia menatap langsung Lunar. Putri Lunar, aku tidak menolak. Tapi ini bukan keputusan kecil. Aku tidak bisa memberikan jawaban hanya dalam satu tarikan nafas. Lunar mengangguk cepat. Wajahnya sedikit lega. Tentu Tuan Tori, saya tidak mengharapkan jawaban instan. Urusan ini menyangkut masa depan kerajaan dan semesta. Argus juga mengangguk. Kami bisa memahami itu. Tapi, bukankah kau tidak memiliki waktu banyak, teman? Tori menarik nafas panjang. Baiklah, beri aku waktu sebentar untuk berpikir. Argus mempersilahkan, dan para panglima mundur sedikit memberikan ruang. Tori melangkah menjauh 5 langkah. Rio menyusul dan berdiri di sampingnya. Mas Tori, aku tahu ini berat, tapi jika Mas Tori memang berniat menyelamatkan pohon dunia itu, maka Mas Tori harus ambil keputusan besar. Tori menghela nafas sekali lagi. Ya, aku tahu Mas Rio. Dalam kepalanya, Roy kembali mengganggu. Bocah, dengarkan aku sebentar. Kau memikirkan soal perasaan wanita itu bukan? Aku rasa wanita itu mau-mau saja kok. Ini kesempatan bocah. Roy, jangan membuatku bertambah pusing. Bocah, kimcil, loli kecil. Mantap itu bocah. Tori membuka matanya. Ia kembali berjalan ke tengah aula. Semua menatapnya. Argus berdiri tegap. Lunar menunduk dan menahan nafas. Tori kemudian bicara. Aku sangat bingung harus memutuskan. Meskipun bisa dikatakan ini termasuk mendesak, tapi aku harus hati-hati mengambil keputusan. Lunar kemudian menatapnya, kali ini tanpa gemetar. Argus menghela nafas lega. Baiklah kawanku, itu sudah cukup. Kau bisa bersantai lebih dulu. Awal dari keputusan besar yang bisa mengubah masa depan semesta kini berada dalam satu kata atau 2 kata. Apakah Tori akan menerima atau menolaknya? Sementara itu di dunia bawah, tepatnya di negeri Sakura, di suatu tempat yang jauh, Tokyo malam itu selalu terasa sibuk. Bahkan saat hujan hanya gerimis tipis, jalanan basah memantulkan lampu neon biru, merah dan ungu yang bergerak seperti serpihan kaca. Suara mobil, suara sepeda motor, dan suara langkah kaki bercampur menjadi satu. Sebuah mobil mewah Phantom hitam melaju pelan melewati jembatan Maguro. Air hujan menetes dari wiper yang bergerak lambat. Suasana di dalam mobil lebih senyap dibandingkan di luar. Di kursi belakang, Margareta atau kerap yang dipanggil dengan Reta duduk bersandar sambil menatap keluar jendela. Wajahnya datar, dingin, sesekali matanya berkedip lambat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Gaun hitam yang ia kenakan tidak mencolok, tapi dari bahan dan potongannya jelas terlihat sangat mahal. Yamato, pria bertubuh besar dengan wajah keras, memegang setir dengan satu tangan. Tangan kirinya memegang rokok yang hampir habis. Setelah beberapa detik diam, ia membuka suara. Nona, bagaimana kabar Waterukun? Reta berbalik sedikit, menatap punggung kursi depan. Senyumannya kecil, seperti hanya kebiasaan formal. Dia baik-baik saja Yamato. Sekarang, ia sudah menjadi pemuda yang luar biasa. Yamato mengangguk sesekali. Ia membuka sedikit kaca, kemudian menjepit puntung rokok dengan jari dan membuangnya keluar. Saya percaya Nona, bahwa Wataru memang layak menjadi pewaris Takeda. Reta tidak langsung menjawab. Tangan kirinya mengetuk pelan lututnya, dan dalam hatinya ia berbicara. Mana itu mungkin? Wataru adalah anak Tori. Ia akan menjadi lebih luar biasa daripada sekedar pewaris Shinigami klan Takeda. Mobil berhenti di depan gerbang besi besar bergaya tradisional Jepang. 2 letteran batu menyala redup, menyorot tulisan kanji besar bertuliskan Takeda. Gerbang terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas bergaya ryokan. Batu-batu kecil tersusun rapi, taman bonsai dan pohon sakura yang sudah merontokkan daunnya. Mobil melaju perlahan melewati taman batu. Suasana rumah besar itu terlalu tenang, seperti hening yang dipaksakan.
Yamato turun dan membukakan pintu. Di teras, seorang wanita tua sudah berdiri menunggu. Yukata hitam, rambut putih yang disanggul rapi, wajahnya penuh kerut tapi ekspresinya tegas. Wanita tua itu membungkuk dalam-dalam. Oh Kairina Saimas, aku sama. Sudah lama sekali. Reta mengangguk, lalu sedikit memeluk wanita tua itu. Oba-san, terima kasih atas kerja kerasmu. Wanita tua itu adalah Ibu Yamato, kepala pelayan keluarga Takeda selama hampir 70 tahun. Ia hanya tersenyum kecil. Kami selalu menunggu kedatangan Anda, Okusama. Rumah ini selalu membutuhkan Anda. Reta tidak menanggapi kalimat terakhir. Ia hanya berjalan masuk, menuruni lorong panjang yang diterangi lampu kuning redup. 2 hari dan di lantai 2, hujan tidak bertambah deras, tapi angin mulai bertiup. Jam dinding menunjukkan pukul 2.13. Reta keluar dari kamar tamu. Ia berganti pakaiannya dengan kimono hitam polos tanpa lengan. Rambutnya diikat ke belakang, langkahnya sangat pelan, tanpa suara. Di sudut koridor, Ibu Yamato duduk sambil memegang tasbih kayu. Ia melihat Reta keluar. Okusama, mau kemana dia? Yamato menyela dengan pendek. Ibu tidak perlu tahu apa yang akan dilakukan Nyonya. Tapi nak, Bukan wewenang kita untuk ikut campur, Ibu. Wanita tua itu kembali menunduk dan berusaha untuk mengabaikannya. Reta bergerak ke sebuah lemari kayu besar di ujung koridor. Ia menyentuh panel rahasia di sisi kanan. Lemari itu bergeser mundur, memperlihatkan tangga kayu tua yang menurun menuju ke kegelapan. Reta turun tanpa ragu. Semakin ke bawah, udara semakin berat. Ada bau besi, bau darah kering, dan bau busuk yang menempel seperti kabut. Lampu-lampu merah darah menyala otomatis sepanjang koridor. Pintu-pintu besi berjejer dari kiri ke kanan. Setiap pintu ditempeli puluhan ofuda kuno yang sudah menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dari balik pintu terdengar berbagai suara. Tangisan anak kecil, tawa, kesakitan. Semua suara itu bercampur, membuat lorong bergetar dengan halus. Reta tetap berjalan lurus tanpa menoleh. Ia berhenti di depan pintu terakhir. Pintu hitam penuh goresan merah seperti cairan darah yang belum kering, dan di tengahnya tertulis Mogu no Yokai. Reta menarik nafas, lalu ia mendorong pintu itu dengan satu tangan. Energi hitam gelap menyembur seperti topan. Rambut Reta berkibar keras, kimononya bergetar. Ia kemudian masuk. Ruangan itu sangat luas, tapi gelap. Hanya 2 titik merah menyala di tengah ruangan. Mata makhluk sosok raksasa. Raja Iblis Mogu berdiri terikat. Tubuhnya setinggi 3 meter. Kulit hitam seperti batu bara retak memancarkan cahaya merah di sela-sela retakan. Rantai-rantai ofuda menembus tubuhnya seperti paku. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Raja Iblis Mogu bersuara menggelegar. Margareta, aku tidak menyangka kau akan datang. Aku heran, apa yang membawamu ke sini? Pintu menutup keras di belakang Reta. Reta berbicara dengan tenang. Aku butuh kekuatan iblis. Pinjamkan kekuatanmu padaku, Mogu. Apakah aku salah dengar? Wanita sepertimu, wanita penakut sepertimu, membutuhkan kekuatan iblis. Entah apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi ketahuilah, justru hari ini adalah hari di mana aku bebas. Asap hitam menyembur keluar dari tubuh iblis Mogu yang melesat ke arah Reta. Asap itu langsung menyelimuti tubuh Reta dari kepala hingga kaki. Yamato biasanya akan gemetar ketakutan melihat itu, tapi Reta berdiri tanpa bergerak. Raja Iblis Mogu menekan kekuatan yang lebih besar. Habislah kau,
tubuhmu akan menjadi wadahku. Kali ini aku tidak akan menahan diri lagi. Asap hitam masuk ke hidung, telinga, dan mulut Reta. Tapi 1 detik kemudian, ledakan cahaya emas keluar dari tubuh Reta. Siluet naga emas raksasa muncul di belakangnya. Sisik-sisiknya jelas, matanya menyala kuning terang. Raja Iblis Mogu langsung menjerit dengan panik. Tidak! Apa ini? Naga emas! Ini tidak mungkin! Reta menatap Raja Iblis Mogu tanpa ekspresi. Aku bukan lagi perempuan lemah yang dulu kau kenal, Mogu. Terakhir kali aku bertemu Tori, ia meninggalkan sesuatu di dalam rahimku. Tidak. Ini bukan kekuatan milik manusia. Tidak. Raja Iblis Mogu tersedot masuk ke tubuh Reta seperti arus air jatuh ke dasar. Rantai-rantai Ofuda di tubuh Mogu pecah satu persatu. Raja Iblis Mogu berusaha lari, tapi tubuhnya ditarik masuk ke dalam cahaya emas yang muncul seperti lubang. Tidak, berhenti! Jangan tarik aku! Semuanya terlambat. Tubuh raksasa Raja Iblis Mogu terserap habis, meninggalkan rantai yang retak. Cahaya emas mereda. Reta membuka matanya perlahan. Yang kiri berwarna hitam seperti biasa, yang kanan berwarna emas menyala. Ia berdiri diam selama beberapa detik, memastikan tubuhnya stabil. Kemudian, ia berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Tunggu Ibu, Wataru. Ibu akan segera menyusul kalian. Di atas permukaan Tokyo, hujan berhenti mendadak, awan pecah, dan bulan merah tampil dengan jelas. Reta berjalan keluar ruangan tanpa terburu-buru. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tekanan energi. Saat tiba di depan pintu batu besar, ia menengok langit sedikit. Kemudian ia tertawa. Tawanya itu menggema ke seluruh lorong bawah tanah. Para makhluk di balik pintu besi lain ikut menjerit ketakutan, meskipun tidak tahu apa yang terjadi. Dan malam itu, Tokyo baru saja berubah. Kembali ke istana Wintira. Aula utama Wintira yang megah biasanya terasa lapang dan penuh kehidupan. Tapi malam itu, atmosfernya seperti ditekan oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Udara hangat tajam di tenggorokan, seolah siapapun bernafas terlalu keras akan langsung mengganggu keseimbangan ruangan. Semua orang berdiri tegak, para panglima besar, penjaga istana, tetua, hingga keluarga kerajaan. Mereka seperti batu yang tidak berani bergerak. Tori duduk sendirian di kursi kayu hitam kerajaan. Kursi berat yang biasanya terasa nyaman, tapi sekarang seperti kursi interogasi. Tangan kanannya mengepal di atas meja, sementara wajahnya campuran dari rasa kaget, bingung, dan sedikit rasa malu yang jelas sangat jarang muncul dari seorang pemimpin besar seperti dirinya. Tori mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke arah Raja Argus. Tori berbicara pelan tapi jelas, nadanya sedikit berat menahan tekanan. Yang Mulia Argus, aku sangat menghormati keputusan Kerajaan Wintira, tapi menikahi Putri Lunar hanya karena aturan ini, rasanya ini terlalu memaksa. Aku tidak mau menghancurkan masa depannya. Dia adalah wanita yang luar biasa, pantas mendapatkan suami yang benar-benar mencintainya, bukan karena suatu keadaan yang mendesak. Ruangan tetap hening, seolah setiap orang menunggu ledakan yang mungkin keluar dari Raja Argus. Tapi Argus justru menatap Tori dengan lama, tanpa kemarahan, hanya tatapan dalam dan mengukur. Argus akhirnya mengangguk dengan pelan. Temanku, seorang raja memang wajar memiliki banyak istri, apalagi raja sekali berdirimu, kawan. Ini bukan soal paksaan, ini soal tanggung jawab. Pohon dunia yang kau temukan bisa menentukan hidup mati 9 semesta. Jika menikahi Lunar adalah satu-satunya cara agar ia bisa ikut, maka itu adalah harga yang sangat kecil dibandingkan nyawa miliaran makhluk yang akan kau selamatkan. Argus berhenti sejenak,
nafasnya terdengar stabil, tapi nadanya lebih lembut saat ia melanjutkan. Ratu Sinta pasti mengerti. Aku pernah bertemu beliau. Ia bukanlah wanita kecil yang cemburu buta. Ia adalah ratu yang mengutamakan keseimbangan. Tentunya kau lebih paham dengan sikapnya, kawanku. Tori menunduk, jarinya mengetuk meja. Ritmenya tidak teratur karena kegelisahan. Ya, aku tetap tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau ada cara lain, akan aku lakukan. Tapi, jika memang harus, aku menolak bukan karena tidak mau. Aku menolak karena aku tidak ingin Lunar merasa terpaksa. Hening kembali turun seperti selimut tebal yang mematikan suara apapun. Putri Lunar melangkah maju. Rambutnya yang perak memantulkan cahaya oranye dari pilar-pilar kristal aula. Rusa kecil di bawahnya bergerak, tapi tetap diam, seolah tahu saat ini bukan tempat untuk bermain. Lunar berhenti tepat di samping Tori. Mata peraknya langsung terkunci pada mata Tori tanpa ragu sedikit pun. Lunar bersuara tegas meskipun tubuhnya kecil. Tuan Tori, saya bersedia menjadi istri Anda. Seluruh aula tersedak udara. Tidak ada yang menduga Lunar akan bicara duluan. Pada detik yang sama, suara Troy meledak dalam kesadaran Tori seperti petasan jatuh ke minyak tanah. Mantap bocah, perjalananmu sungguh menyenangkan. Aku ralat ucapan sebelumnya. Mari kita koleksi berbagai macam apem. Tori langsung refleks berkedut, tapi tetap diam. Lunar tidak peduli atmosfer berubah. Dia kembali menatap Tori, nadanya tetap stabil. Tuan Tori, jujur, bukan karena kakak saya memaksa, bukan karena aturan kerajaan. Saya ingin melihat pohon dunia itu sendiri. Saya ingin membantu Anda, dan saya percaya Anda adalah lelaki yang layak untuk saya ikuti. Aku akan menerima segala macam konsekuensi. Bahkan, aku bersedia jika Anda tidak berkenan menyentuhku selama aku hidup. Suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi salah satu pilar yang akan membantu 9 semesta. Suara tak kasat mata seperti dentingan logam berat terdengar jelas di seluruh aula. Beberapa prajurit refleks memegang pedang, tidak siap dengan tekanan aneh dari kata-kata Lunar. Lukas langsung ngakak, kepalanya hampir mendongak ke langit-langit. Aku tahu, adik Lunar sebenarnya luar biasa. Asla ikut tertawa. Kau benar Kak Lukas, Kak Lunar memang sangat luar biasa. Shiana hanya mengangkat alis sedikit, tapi tetap berdiri tenang di sisi Rio. Hening kembali merasuk, dan kemudian teriakan para panglima Wentira meledak seperti meriam perang. Risi mengangkat tangan tinggi. Dewi Yin tersenyum sampai matanya menyipit, dan Ares menepuk meja. Rio bertepuk tangan pelan sambil tersenyum tipis. Ekspresinya jarang terlihat selama ini. Asla dan Shiana langsung memeluk Lunar dari dua sisi. Kak Lunar, kau sungguh luar biasa. Shiana hanya mengangguk dan tersenyum tenang, tapi jelas dia ikut mendukung. Tori masih melongo, mulutnya sedikit terbuka. Troy lagi-lagi muncul dengan suara lebih parah dari sebelumnya. Bocah, dia sungguh wanita yang langka. Aku kasih tahu, wanita loli jauh lebih rapat dan mudah dibulak-balik bocah. Jadi, jangan melewatkan ini. Sial, bolak-balik. Apa kau pikir gorengan? Kenapa kau bersemangat sekali, Troy? Jika kau keberatan, maka ganti posisi, biar aku yang beraksi kali ini bocah. Sudah cukup, diamlah Troy. Ayolah, sekali-sekali biarkan aku icip bocah. Apanya yang sekali-sekali? Kau sudah membuatku kehilangan wibawa di Raksadipa saat itu. Itu cuma sedikit. Aku penasaran dengan loli itu bocah. Tori menghela nafas panjang, lalu berdiri dan menghadapi Argus. Baiklah, aku bersedia menikahi Putri Lunar. Tapi aku hanya punya 4 hari lagi sebelum portal kembali terbuka. Aku tidak punya waktu untuk upacara besar. Argus mengangguk sekali lagi dengan mantap.
Upacara pernikahan Wentira tidak harus mewah, kawanku. Yang terpenting adalah ikrar dan saksi keluarga. 1 jam sudah lebih dari cukup. Lunar langsung mengangguk tanpa ragu. Aku setuju. Aku bersedia menjadi istri Tuan Tori tanpa paksaan apapun. Karena ini kata hatiku, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjadi salah satu pilar penyelamat 9 semesta. Argus tersenyum puas dan bangga. Aku tidak menyangka kau memiliki pemikiran seperti itu, Lunar. Ayah pasti sangat terkejut jika beliau masih hidup. Lukas menyaut dengan cepat. Itu benar. Aku bahkan tidak percaya jika kata-kata itu diucapkan oleh Lunar. Lunar melototkan mata kecilnya. Jangan menganggap aku anak kecil, Kak Lukas. Asla justru menertawakannya. Nah, jika ngambek seperti itu, malah seperti anak kecil. Lunar mengerutkan bibirnya. Asla. Maaf Kak Lunar. Tori masih berdiri kaku. Lunar melangkah lebih dekat. Tangannya yang kecil memegang lengan Tori perlahan. Lunar berbisik kecil, hanya Tori yang mendengarnya. Jika Tuan Tori meragukan ketulusanku, maka malam ini aku bisa membuktikannya. Tori langsung merinding dari tumit sampai ke ubun-ubunnya. Bahkan bulu tangan kirinya berdiri semuanya. Dalam kepalanya, Troy langsung melompat-lompat seperti monyet dikasih petasan. Wah, ternyata loli yang ganas. Aku suka bocah. Ganti posisi, ganti posisi. Meskipun apemnya imut, tapi tetap saja buat bahagia. Tori menelan ludah. Wajahnya merah seperti habis ditampar 5 kali. Di luar istana, langit Wentira mendadak berubah. Warna biru cerah perlahan tergeser menjadi jingga keemasan, memantul di atas sungai dan menara kristal. Ares spontan berseru. Itu bertanda alam Wentira sudah menerima keputusan ini. Dewi Yin mengangguk dengan pelan. Langit Wentira jarang berubah seperti ini. Ini pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Aula berguncang ringan. Lampu kristal di atas kepala memantul ke segala arah. Malam itu, seluruh Wentira seakan mengumumkan satu hal. Penguasa negara singa terbang akan memiliki ratu yang baru. Langit jingga keemasan masih menggantung di atas Wentira. Warna itu tidak bergeser sama sekali, seolah seluruh alam sengaja menunda malam itu. Para penjaga di luar gedung upacara berkali-kali menatap langit dengan rasa hormat. Mereka tahu warna itu hanya muncul ketika leluhur ikut menyaksikan ikrar. Ruangan ikrar suci hening. 7 obor perak terus menyala stabil tanpa goyah. Meskipun ada angin halus bertiup. Lantik kristal bulat di tengah ruangan memantulkan cahaya pucat yang berdenyut perlahan mengikuti detak jantung orang-orang di dalamnya. Argus berdiri tegap di tengah lingkaran cahaya. Jubah kerajaan disingkirkan. Ia menggunakan pakaian putih praktis yang hanya dipakai untuk upacara suci keluarga inti Wentira. Di tangan kanannya, mahkota daun emas hidup bergerak pelan seperti jantung makhluk yang bernafas. Tori berdiri di seberang. Tubuhnya kaku, tapi wajahnya tegas. Jubah kebesaran singa terbang ia lepaskan. Ia hanya memakai tunik putih sederhana agar tidak ada simbol kuasa yang menutupi makna ikrar. Lunar berdiri di depannya, rambut perak menjuntai hingga pinggang. Jubah pengantin putih dengan sulaman pedang binatang yang bergerak pelan seperti pantulan cahaya kecil. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada wangi-wangian. Semuanya disiplin dan formal sebagaimana tradisi Wentira. Argus mengangkat suara. Dengan darah leluhur Wentira sebagai saksi, dengan langit yang berubah warna sebagai tanda penerimaan alam, Tori, penguasa singa terbang, apakah kau bersedia mengambil Lunar, putri Wentira sebagai istrimu? Kau harus melindunginya, menghormatinya, dan membawa dia kemanapun tugasmu memanggil sampai akhir waktu. Tori menahan nafas. Mata Lunar menatapnya langsung tanpa goyah. Aku bersedia.
Argus mengangguk dengan kecil, kemudian menoleh ke arah Lunar. Lunar, Putri Wentira, apakah kau bersedia mengikatkan jiwa ragamu kepada Tori, mengikutinya, mendampinginya, dan menjaga keseimbangan semesta bersamanya tanpa paksaan dengan hati yang utuh? Lunar menarik nafas tipis, suaranya kecil tapi tegas. Aku bersedia dengan sepenuh hati. Argus mengangkat mahkota daun emas, lalu menurunkannya perlahan kepada kepala Lunar. Cahaya putih keemasan menyembur di lantai. Gelombang energi naik mengitari Tori dan Lunar, menutup seluruh ruangan dalam kabut cahaya yang padat. Obor perak bergetar, langit berdenyut, dan udara berubah hangat. Di luar istana, seluruh Wentira bergoyang seperti tanah yang bernafas. Bunga kristal di taman mekar serentak dengan suara yang halus. Argus tersenyum tipis. Selesai. Kalian sekarang adalah suami istri di hadapan leluhur, alam, dan 9 semesta. Tidak ada tepuk tangan, hanya anggukan hormat seluruh keluarga inti yang telah hadir. 1 jam kemudian, di ruangan pengantin, pintu kayu kuno tertutup perlahan. Udara ruangan tenang, tidak ada suara selain nafas 2 orang yang baru saja menanggung sebuah tanggung jawab yang besar. Kristal bulan di langit-langit memancarkan cahaya lembut. Tempat tidur besar dari kayu langit berdiri dengan kelambut tipis yang tergantung rapi. Tori berdiri di tengah ruangan, tubuhnya sedikit tegang, tangannya gemetar, hal yang tidak pernah terjadi dalam pertempuran. Lunar berdiri di depan cermin besar, melepas ikat rambutnya dengan pelan. Rambut peraknya jatuh seperti air, menutupi punggungnya yang kecil. Hening panjang mengisi udara. Tori kemudian berbicara. Lunar, kita tidak mesti harus menuruti aturan. Meskipun ada yang lebih baik akan kita lakukan. Lunar berbalik cepat, wajahnya merah, tapi matanya tetap berani. Aku tahu, aku sudah bilang sebelumnya, dan aku juga bukan anak kecil yang perlu ditanya berkali-kali. Ia melangkah mendekat dan memegang ujung jubah Tori. Lagi pula, malam ini adalah malam pengantin kita. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku sudah siap. Tori menahan nafas. Lunar menarik tangan Tori pelan menuju ranjang. Kelambu turun menutupi mereka berdua. Di kepala Tori, suara lain mulai ribut. Wow, loli yang begitu bersemangat. Seimut apakah bentuknya? Diamlah, Troy. Jika kau keberatan, biarkan aku yang ambil alih bocah. Loli sepertinya benar-benar tipeku. Tutup mulutmu dan tetaplah menjadi pengamat. Hei bocah, jangan pelit seperti itu. Hei bocah. Suasana langsung hening seketika. Lunar menatap Tori. Yang mulia Tori, Dalam hatinya, Tori berkata, maafkan aku semuanya. Ini bukanlah keinginanku. Aku harap kalian semuanya mengerti. Tolong, jangan kutuk aku menjadi patung lagi. Lunar semakin mendekat. apakah ada yang salah yang mulia Tori? Tidak, panggil saja aku seperti biasa. Dan sekarang, tutuplah matamu. Malam itu, mereka tidak melakukan hal berlebihan. Lunar canggung dan gugup. Tori justru lebih gugup lagi. Dan mereka hanya duduk berdua di balik kelambu sambil bercanda. Mereka hanya menghitung kancing baju meskipun terdengar desahan. Dan percayalah, itu hanyalah desahan semut yang sedang bernyanyi. Oi, autor sengklek, memangnya seperti apa suara semut mendesah? Lebih masuk akal jika apa menjerit.